Halo, selamat sore, Pak Marlison. Apa kabar, Pak? Selamat sore Mas Beri, kabar baik. Selamat sore untuk pemirsa El Sinta. Alhamdulillah, Sehat-sehat Mas akhirnya Beri? sehat, Pak. Insya Allah. A- Alhamdulillah semua Ini, sehat ya. ya, Oke. ini kita ngobrolin tentang hal yang seru nih, Pak. Masih dalam rangka Ah, kemerdekaan Republik Indonesia. Uang ya, Rp75.000. Tapi saya tidak akan memulainya dengan pertanyaan, ini temanya apa, terus dicetaknya berapa sih. Saya pengen Bapak menjawab terlebih dahulu tentang kegelisahan masyarakat atau ya. keponya masyarakat Hmm. Indonesia tentang 9 orang anak yang mengenakan baju adat, Pak. Ada yang bilang yang di tengah-tengah itu dari baju adat dari Cina. Bener nggak sih, Pak? Wah, pertama saya bisa menegaskan tidak benar bahwa itu adalah pakaian adat dari Tiongkok, Cina. Yang kita tampilkan adalah 9 pakaian adat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mewakili wilayah Barat, Tengah, dan Timur sebagai salah satu tema memperteguh kebinekaan. Nah, dari wilayah Tengah diwakili oleh Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Gorontalo. Dari barat, dari Nagoro Aceh Darussalam, Pekanbaru dan Jawa Tengah. Dari Ya. timur, dari Nusa Tenggara Timur, NTT, Maluku dan Papua. Khusus yang dari wilayah barat ada namanya dari Kalimantan Utara. Nah, itu Kalimantan Utara itu yang orang mengatakan itu dari pakaian adat Cina. Bukan, itu adalah pakaian adat dari Kalimantan Utara, pakaian adat suku Tidung dari Kalimantan Utara. Nah, bahkan pemilihannya itu adalah pakaian-pakaian adat ini adalah yang belum pernah sebelumnya ditampilkan di mata uang sebelumnya, Mas Berry. Hmm. Jadi inilah pertama kali mereka ditampilkan. Dan untuk pemilihannya, kita Bank Indonesia tentu sudah berbicara dengan para sejarawan, budayawan, sampai dengan pemerintah daerah setempat, sampai dengan dinas budaya setempat. Sehingga ditampilkanlah pakaian-pakaian adat tersebut. Justru inilah kekayaan kita. Kita jadi baru tahu nih, inilah pakaian adat suku Tidung Kalimantan Utara, kekayaan dan kebinekaan bangsa Indonesia. Itu Ya. Mas Berry. Itulah alasannya kenapa 9 pakaian adat yang dipilih. Tapi biasanya kalau saya melihat di beberapa lembaran uang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, ini orang dewasa semua, Pak, biasanya yang Ya, menggunakan pakaian adat. Terus ada yang merupakan gambar pahlawan juga. Alasannya ya, apa? Anak-anak ini ditampilkan. Karena ternyata anak-anak ini oke. memang betul ada sosok dan fotonya ya. Ya, betul. Jadi setiap mata uang di tampilan depan selalu menampilkan sosok pahlawan nasional. Dan karena tema kita ini adalah 70 tahun kemerdekaan Indonesia, maka yang ditampilkan adalah pahlawan proklamator Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai Ya. dengan temanya adalah mensyukuri kemerdekaan. Jadi yang kita tampilkan adalah proklamator bangsa Indonesia. Tema ketiga adalah menyongsong masa depan gemilang. Nah, salah satu elemen yang kita tampilkan dalam menyongsong masa depan gemilang adalah SDM unggul Indonesia. Nah, Mm-mm. SDM unggul Indonesia itu ditampilkan adalah anak-anak Indonesia yang nantinya menjadi SDM unggul Indonesia emas ke depannya. Dan anak-anak Indonesia tadi yang menggunakan pakaian adat adalah asli dari daerah tersebut. Yang pakaian adat Oh, oke. Aceh dari Aceh asli. Yang Kalimantan Utara tadi itu yang pakai suku Tidung adalah asli dari Suku Tidung Kalimantan ya. Utara. Dan Hmm. mereka-mereka ini adalah SDM unggul Indonesia ke depannya. Kira-kira seperti itu. Nah, yang nggak kalah menarik selain itu adalah saya sempat buka juga di beberapa marketplace, Ya, bahkan ya berbagai macam marketplace ya, yang warnanya beraneka ragam, hijau, oranye, hmm, merah itu, Pak. Ini ada yang jual, ada yang ya, mereka sudah mendapatkan uang 75.000 edisi kemerdekaan ini. Itu ada yang jualnya jutaan, ratusan ribu, bahkan saya pernah melihat sampai 50 juta, Pak, dijualnya, Pak. Ini luar ya, ya, biasa. ya. Ini Hmm. diatur nggak sih sebenarnya peredarannya untuk sistem jual belinya juga diatur oleh Bank Indonesia? Sampai sejauh itu tidak, Pak? Jadi sebenarnya kalau marketplace kita tidak bisa menghalangi itu terjadi di masyarakat. Tetapi Hmm. yang perlu kita ketahui bahwa terbentuknya harga tinggi itu karena saat ini peminatnya begitu banyak, tapi yang baru kita keluarkan baru relatif sedikit. Banyak masyarakat yang pengen sekali, tapi Ya. yang baru kita keluarkan baru 2 hari nih loh Mas Berry ya. Jadi Hmm. baru sedikit sekali. Kita akan keluarkan 75 juta bilet. 75 juta lembar. Karena baru 2 hari ini baru keluar sebanyak 12.500 lembar atau baru 0,16%. Masih ada 74,9 juta lembar yang akan kita keluarkan. Nah, memang Wow. pengeluarannya ini kita batasi tiap hari karena apa? Tentunya kita memperhatikan protokol COVID, ya kan? Kalau kita keluarkan banyak-banyak, masyarakat berkumpul, nanti jadi klaster apa? Jadi klaster COVID lagi. Nah, ini yang Hmm. bahwa pengeluarannya, pengedarannya kepada masyarakat, kita memperhatikan protokol COVID sehingga kita batasi. Nah, karena ini masih sedikit, tentunya masyarakat melihat
peminat banyak sehingga terbentuklah harga ini. Tetapi masyarakat tidak perlu takut, yang hanya diperlukan tidak perlu takut. Kenapa? Kita masih punya 74 juta, 9 lembar yang akan kita edarkan lagi. Sehingga pada saat tersebut harganya akan memang harganya menjadi harga 7.000. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir karena nanti pada waktunya nanti masyarakat akan mendapatkannya. Tugas kami adalah bagaimana kita akan mempercepat dan memperluas distribusi uang peredaran ini kepada masyarakat. Kira-kira itu Mas Berry. Jangan sampai yang sekarang sudah terlanjur belinya di harga tinggi nanti menyesal ketika ternyata harganya bisa rendah ya. Ya, bersabar aja karena apa? Kita akan ini kan mengedarkan seluruh Indonesia. Dan itu yang katakan ini masih relatif kecil saja, masih 74 juta, bayangin kan kira-kira begitu ya. Akan kita edarkan dan harganya sama 75.000 kan kira-kira seperti itu Mas Berry. Nah, Pak, yang cukup menarik juga dari uang ini ada yang mengaitkan juga dengan redenominasi. Karena angka nolnya di belakang angka 75 itu kecil, kalau yang mungkin sudah memiliki uangnya itu kecil, Pak. Dan saya melihatnya juga di media sosial seperti itu. Memang arahnya redenominasi nantinya. Oh, bukan, Pak. Jadi gini Mas Berry. Jadi yang saya katakan tadi, karena ini kita 75 tahun kemerdekaan negara Kesatuan Indonesia dan pengeluaran uang ini dalam rangka rasa syukur kita terhadap 75 tahun tadi, maka simbolik 75 itu kita tekankan, kita tonjolkan Mas Berry. Kira-kira begitu. Sehingga tadi yang saya kata nominal 75.000, 75.000-nya, 75 yang kita munculkan, nolnya kita kecilkan. Itu udah kita pelajari. Tapi kalau sama-sama besar kan 75 tidak terlalu menonjol kan? Kira-kira seperti itu. Jadi ini bukan dalam rangka denominasi, tapi ingin lebih menonjolkan 75-nya sebagai simbol pada ulang tahun kemerdekaan kita. Nanti kita akan bahas juga, ada beberapa pertanyaan dari netizen via Instagram. Banyak yang bertanya soal cara mendapatkannya. Kok susah juga ya Pak untuk masuk ke website pintar.bankindonesia.go.id. Termasuk saya juga coba Pak. Tadi pagi saya siaran, saya coba untuk masuk juga. Saya pengen ngecek gimana sih caranya untuk mendapatkan uang 75.000 ini. Ini gimana Pak? Karena sudah sulit sepertinya sekarang untuk mendapatkan uang yang batch pertama ini dikeluarkan. Memang sebenarnya ini tidak sulit, mudah. Cuman memang sejak kita buka aplikasi ini tanggal 17, peminatnya sangat luar biasa dan banyak sekali. Dan yang sejak 17 kita buka untuk sampai tanggal 10 itu sudah penuh, sudah full book. Kemudian kita perpanjang lagi sampai dengan tanggal 30 September itu sudah full book. Nah sekarang ini yang saya katakan tadi, yang sudah terdaftar memesan itu sudah 12.500 pemesan untuk sampai dengan tanggal 30 September. Dengan demikian memang aplikasi ini masyarakat bukan susah, tapi memang pemesannya sudah penuh sampai tanggal 30 September. Nanti kami akan evaluasi Mas Berry, kita senantiasa mengevaluasi untuk terus mempercepat dan memperluas distribusi ini. Kira-kira gitu Mas Berry. Oke, kita akan bahas lagi Pak. Ada penelpon ternyata. Ada Pak Agung di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Halo Pak Agung, selamat sore. Berry dan Bapak narasumber terhormat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Agung. Iya, begini, saya mau tanya. Kan di TV, berita TV itu ada keterangan kalau duit pecahan 75.000 yang baru ini kan tidak bisa buat transaksi. Terus bagaimana dong Pak kalau tidak bisa buat transaksi? Masa dibuat ini doang, pajangan doang atau hiasan doang kalau kita punya? Iya. Iya, terus yang kedua, kan ini masalah ekonomi kan yang paling utama itu kan masih banyak ya, termasuk penyaluran bansos yang belum tepat sasaran, misalnya bansos COVID-19, itu banyak yang belum dapat. Sedangkan orang tua saya yang lansia, ibu saya itu kan dapatnya cuma nilainya 200.000, padahal saya 600.000 dari pertama kali dulu sampai sekarang. Dan lainnya juga masih banyak masalah ekonomi. Kenapa cetak uang baru dulu Pak, bukan beresin salah yang bansos nyasar atau dan sebagainya itu Pak, kan tidak bisa menggerakkan ekonomi gitu. Padahal Pak Jokowi Pak Agung cepat bangkit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Agung mungkin bisa ditanggapi dulu Pak, tapi soal bansos mungkin ini bukan tupoksinya Pak Marlison sebetulnya. Tapi tadi yang di awal Pak, pertanyaan di awal tadi mungkin bisa ditanggapi. Ya, pertama adalah uang peringatan kemerdekaan ini adalah alat pembayaran sah di negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat uang peringatan kemerdekaan ini diresmikan pengeluarnya pada tanggal 17 Agustus 2020 oleh Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan, pada saat itulah dia berlaku sebagai alat pembayaran sah atau legal tender di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai alat pembayaran sah, Mas Berry, dia digunakan untuk transaksi di seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia.
Jadi kalau ada yang mengatakan, ini uang apa nih, uang apa monopoli, uang apa nih, uang apa ini, bukan, ini adalah alat pembayaran sah, uang alat pembayaran sah yang digunakan sebagai transaksi di negara kesatuan Republik Indonesia. Memang karena ini diterbitkannya 25 tahun sekali, Mas Berry, ya, dan itu jadi masyarakat, wah sayang nih, mendingan aku simpan aja, aku sebagai koleksi, ya itu sah-sah saja, itu boleh-boleh saja oleh masyarakat. Tapi prinsip dasarnya dia adalah alat pembayaran sah atau legal tender yang dapat digunakan sebagai transaksi di negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi bukan uang mainan atau bukan uang monopoli atau bukan uang koleksi, kira-kira seperti itu. Nah, dari Instagram, ya silakan Pak. Ya, yang kedua, ini uang peringatan kemerdekaan ini bukan merupakan tambahan cetak uang baru, bukan Mas Berry. Karena ini setiap tahun Bank Indonesia melakukan pencetakan uang sesuai dengan kebutuhan pemenuhan uang di masyarakat dan dengan memperhatikan perkembangan makroekonomi di Indonesia ini. Nah, uang peringatan kemerdekaan tahun 75 tahun ini bagian daripada rencana percetakan tahun 2020 yang memang setiap tahun kita lakukan dan atas beban Bank Indonesia. Jadi ini bukan cetak baru, cetak tiap tahun. Cuman yang 75 juta kita buat dalam bentuk uang peringatan kemerdekaan. Kira-kira begitu. Tidak ada penambahan cetak baru, tidak ada penambahan likuiditas. Kira-kira seperti itu, Pak, Mas Berry. Nah, ini terjawab ya untuk Pak Agung di Pesanggerahan Jakarta Selatan. Saya akan ajukan pertanyaan juga dari Twitter ini, Pak. Oh, mohon maaf, dari Instagram. Dari Pak Muntari, Pak, kalau dijual ulang, melanggar undang-undang nggak sih Pak? Kita menjual uang di atas ketentuan yang ada atau di atas harga yang ada sekarang ini, sama kayak ngerusak uang nggak sih? Nanti ditanggapi Pak, tadi dari Pak Muntari. Tapi kita ke penelpon dulu, ada Pak Arkan di Majalengka, Jawa Barat. Halo Pak Arkan. Ya, halo, selamat sore. Sore Pak Arkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Pak. Dengan siapa? Pak Marlison ya? Dengan Pak Marlison, Pak. Oh, Marlison ya, sorry. Nah ya, iya Pak, kalau di Mensos bukan hanya 75.000 selembar itu yang tertayang ada 1 juta, 1 lembar ada 25.000, 1 lembar itu kalau 1 juta dari uang koin katanya emas. Apakah betul itu Pak? Saya mau mengklarifikasi itu aja gitu. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Arkan, selamat sore di Majalengka, Jawa Barat. Silakan Pak Marlison. Langsung Mas Berry. Perlu kami informasikan Pak Arkan dan pemirsa lainnya bahwa Bank Indonesia sebelumnya pernah mengeluarkan uang peringatan dalam rangka uang peringatan kemerdekaan RI, yaitu sebanyak 3 kali. Pertama adalah dalam rangka ulang tahun kemerdekaan 25 tahun 90, kemudian 45 tahun tahun 95, tahun 90, kemudian 50 tahun pada tahun 95, dan uang peringatan tersebut dalam bentuk koin, baik perak maupun emas yang tadi disebutkan oleh Pak Arkan tadi, dengan nilai yang tadi ada yang 25.000, ada yang 100.000, ada yang 800.000, kira-kira seperti itu. Nah, itu yang membedakan dengan uang peringatan kemerdekaan 75 tahun ini. Ini adalah kali keempat Bank Indonesia mengeluarkan uang peringatan kemerdekaan. Yang membedakannya apa? Kalau yang pengeluaran tiga kali sebelumnya adalah dalam bentuk koin, emas dan perak, dan kalau ini dalam bentuk kertas, dan nilainya adalah sama dengan nilai penukaran sebesar Rp75.000. Dan bedanya lagi kalau yang dulu itu Pak Arkan adalah ini karena dari emas dan perak dan jumlah nilainya juga agak besar dan cetaknya sedikit, sehingga yang bisa memperolehnya adalah orang-orang tertentu atau yang kalangan yang mampu. Nah, untuk yang keempat kalinya 75.000 ini kita cetak dengan nilai Rp75.000 dan dengan jumlah 75 juta lembar, sehingga masyarakat luas itu memperoleh kesempatan yang besar untuk memperoleh uang peringatan kemerdekaan Rp75.000 ini. Kayak gitu Mas Berry. Nah, soal soal jual beli uang Pak, tadi dari Instagram Pak Muntari atau Mas Muntari ya. Soal jual beli uang ini menyalahi aturan perundang-undangan nggak sih Pak? Sebenarnya prinsip kembali kepada uang sebenarnya adalah sebagai alat transaksi pembayaran antara transaksi pembayaran di negara kesatuan Indonesia. Kalau jual beli uang di dalam masyarakat memang itu terjadi karena adanya ada kesepakatan antara pembeli dan penjual.
Ya. Kita tidak mengatur mengenai jual beli ini, tetapi itu tergantung kesepakatan daripada antara pembeli dan penjual. Namun kembali kepada uang peringatan kemerdekaan ini, pada saat harga itu lebih tinggi, ya itu saya bilang tadi karena memang masih adanya gap antara demand dan supply ya. ketersediaan dan pasokan. Tapi yang saya katakan ini kita masih punya 74,9 juta lembar lagi dan tidak perlu khawatir, bersabar saja. Pada saat ini kita alokasikan itu harganya adalah harga yang sama dengan Rp75.000. Ya, Pak, kalau saya melihat di media sosial dan juga beberapa kali media melakukan peliputan, sepertinya kebanyakan di Jakarta ya, yang kalau saya lihat. Untuk di daerah-daerah bagaimana Pak? Tentu kan untuk mewakili mereka-mereka tadi ya, dari Indonesia Barat, Tengah, dan juga Timur, mereka juga pasti ingin memiliki uang dengan nominal Rp75.000 ini sebagai mungkin koleksi atau kebanggaan mereka dalam menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimana dengan daerah-daerah lain tadi Pak untuk mendapatkan uang Rp75.000 ini? Ya, sama Mas Berry. Ini yang saya katakan tadi, yang sampai dengan tanggal 30 sebanyak 12.500 lembar, itu ada untuk seluruh Indonesia. Karena yang kita sebar adalah untuk seluruh Indonesia melalui kantor-kantor perwakilan Bank Indonesia. Masyarakat di seluruh Indonesia itu memiliki hak dan cara yang sama dalam melakukan atau memperoleh uang rupiah ini melalui pesanan yang disampaikan, melalui pesanan dan mengisi melalui aplikasi pintar tadi, Mas Berry. Nah, dalam konteks pengedaran uang rupiah ini, uang rupiah kemerdekaan ini, kita ada dua tahap. Tahap pertama adalah melalui Bank Indonesia di seluruh kantor Bank Indonesia. Saat ini ada 45 kantor Bank Indonesia. Nanti sampai dengan tanggal 30 September. Jadi 18 sampai 30 September di kantor Bank Indonesia di seluruh Indonesia. Tahap kedua nanti, selain di kantor-kantor Bank Indonesia seluruh Indonesia, juga dilakukan melalui perbankan. Ada 5 perbankan yang akan kita gunakan dalam distribusi atau pengedaran uang rupiah ini. Nah, kita harapkan dengan perluasan pengedaran melalui beberapa kantor bank ini, seluruh kesempatan masyarakat termasuk di pelosok itu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan uang peringatan kemerdekaan ini melalui aplikasi pintar tadi. Itu kira-kira Mas Berry. Jadi punya kesempatan yang sama Mas Berry. Dan setiap daerah kita alokasikan secara proporsional tentunya. Kira-kira itu. Nah, ini dari Instagram juga ada akun adi_winditr23, Pak. Izin, Pak, untuk tukarnya dipermudah, Pak. Untuk masyarakat umum diperluas, sehingga masyarakat yang kerja setiap hari juga bisa ikut menukar di bank umum yang terdekat mungkin dengan perkantorannya. Bagaimana, Pak Marlison? Ya, betul. Yang tadi saya katakan, kita dalam 2 hari ini peminatnya cukup besar, sampai tanggal 30 sudah full. Kami dari BI terus akan melakukan evaluasi dalam konteks untuk mempercepat dan memperluas pengedaran penukaran kepada masyarakat ini. Jadi kita sedang melakukan evaluasi untuk mempercepat dan memperluas penukaran kepada masyarakat ini. Termasuk tadi yang masukan-masukan dari pendengar tadi. Ya. Ada yang bertanya juga via WhatsApp, Pak. Ini kan demand-nya begitu tinggi ya, sementara yang dikeluarkan terbatas dulu dari Bank Indonesia. Untuk meminimalisir adanya mereka-mereka yang bermain, Pak, dalam tanda kutip, memalsukan. Kita tahu lah kalau soal peredaran uang yang setiap hari kita pergunakan untuk bertransaksi saja, yang jumlahnya begitu banyak, ini banyak yang dipalsukan, Pak. Bagaimana dengan edisi khusus ini, Pak Marlison? Nah, ini pertanyaan menarik yang perlu kami jelaskan, bahwa uang peringatan kemerdekaan 75.000 ini kita sudah menggunakan teknologi teknologi tinggi dan terkini, di mana belum ditemukan atau sangat sulit dipalsukan oleh masyarakat. Pertama, saya gambarkan 3 hal saja yang kita menggunakan teknologi tertinggi. Itu kita yang sebut namanya menggunakan yang kita kenal dengan 3D itu, dilihat, diraba, dan terawang. Pertama adalah pada saat kita menggunakan benang pengaman. Benang pengaman selalu terlihat yang garis dalam lembar di halaman depan tersebut. Kita sudah menggunakan microlenses, di mana benang pengaman tersebut akan bergerak dilihat dari sisi manapun. Kira-kira seperti itu. Ini belum pernah ditemukan pemalsuannya. Kedua, kita pada saat dilihat ada yang namanya bunga anggrek puspa pesona di depan gambar Soekarno Hatta, yang dia kalau dilihat dari sisi manapun berubah warna. Nah, ini teknologi tertinggi yang belum bisa dipalsukan. Ketiga, ada namanya watermark atau tanda air, yang kalau dilihat dari sekilas cahaya akan nampak gambar pahlawan Soekarno-Hatta dan angka 75. Dan juga ada beberapa elemen di dalam uang ini, itu kita menggunakan namanya tinta intaglio, yaitu tinta kasar.
Jadi kalau kita pegang angka nominal 75 itu kasar. Kita memegang namanya Soekarno-Hatta akan kasar. Dan kita menggunakan frasa negara kesatuan Republik Indonesia akan kasar. Itu kasarnya itu tidak akan pernah akan hilang sepanjang walaupun uang itu katakan sampai lusuh. Nah, itulah teknologi-teknologi tertinggi yang kita gunakan yang belum bisa dipalsukan oleh pihak manapun. Sehingga itulah hal-hal yang mudah dikenali oleh masyarakat terhadap uang peringatan kemerdekaan ini. Sehingga kalau masyarakat tahu dengan mudah, otomatis kalau masyarakat tahu dengan mudah keaslian uang peringatan kemerdekaan ini, dia akan mudah juga mengetahui mana yang tidak asli. Kira-kira gitu, Mas Berry. Ya, pertanyaan yang banyak muncul adalah bagaimana cara untuk mendapatkannya ketika yang batch pertama ini sampai di tanggal 3 September itu jadwalnya sudah penuh. Nah, sisanya untuk yang sekian puluh juta itu, Pak, untuk didistribusikan ke beberapa bank tadi yang bekerja sama dengan Bank Indonesia, ini bagaimana untuk cara mendapatkannya? Apakah kita cukup datang ke banknya itu nanti atau tetap harus mendaftarkan nanti melalui website pintar BI bankindonesia.go.id, Pak Marlison? Ya, pemesanan tetap melalui aplikasi pintar yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Cuman memang batch pertama ini kita buka sampai 30 September dulu, ya. Nanti kemudian kita buka lagi batch berikutnya, ya, batch berikutnya. Sampai kapan? Ya, sampai uang ini habis dari Bank Indonesia. Kira-kira seperti itu. Jadi sampai kapan? Tidak ada batas waktunya sampai dengan uang ini habis. Nah, tentunya yang kami katakan tadi, ini kami masih terus mengevaluasi nih dari apa yang sudah kita lakukan. Ini baru 2 hari, Mas Berry. Jadi kita terus evaluasi nanti tentunya yang saya katakan tadi, kita akan mencari beberapa Bapak akan menetapkan beberapa strategi dalam distribusi ini agar lebih cepat dan lebih diperluas. Kira-kira begitu, Mas Berry. Masyarakat nanti menunggu saja, ya. Oke. Iya. Pak Marlison, intinya kami merespon bagaimana keinginan besar dari masyarakat untuk memiliki uang ini. Nah, itu kami sangat senang karena memang latar belakang uang inilah ingin berbagi kebahagiaan. Sebagai ingin berbagi kebahagiaan kepada masyarakat yang merayakan kemerdekaan 75 tahun. Kedua, juga sebagai rasa syukur kita terhadap anugerah kemerdekaan. Dan ketiga, tentunya kita dari Bank Indonesia ingin memperkokoh kedaulatan negara melalui rupiah sebagai alat pembayaran sah. Nah, tugas kami bagaimana euforia masyarakat yang ingin memiliki ini kita jawab dengan berbagai strategi untuk mempercepat dan memperluas pengedarannya kepada masyarakat. Itu Mas Berry. Ya, pertanyaan yang lain yang muncul adalah kenapa sih Pak satu KTP hanya boleh menukarkan satu saja? Kemudian juga ada yang nungguin giveaway mungkin nanti dari Bank Indonesia. Terus dipermudah lagi untuk akses ke websitenya aplikasi pintar.bankindonesia.go.id, Pak. Hal semacam itu yang kira-kira mungkin masukan-masukan yang perlu diperhatikan juga oleh Bank Indonesia nanti ya, Pak Marlison. Betul, itu udah jadi perhatian kami, Pak. 2 hari ini kita melihat bagaimana respon masyarakat, bagaimana masukan masyarakat, ya. Itu yang menjadi bahan asesmen kami untuk yang saya katakan tadi mempercepat dan memperluas pengedaran uang ini kepada masyarakat. Itu menjadi concern kami nanti. Baik, Pak Marlison, terima kasih Pak Marlison sudah bersama kita dalam Insok, Pak. Mudah-mudahan mudahan hal-hal yang ditanyakan menjadi perhatian masyarakat bisa terjawab pada sore hari ini, ya. Insya Allah kita akan terus dari Bank Indonesia memperhatikan dan ingin menjawab keinginan untuk memiliki uang ini. Makasih Mas Berry ya. Terima kasih Pak, selamat sore Pak. Makasih Mas Berry. Salam kesehatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.